Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azanallahu subhanahu wa ta'ala. Tema adab, insyaallah kita masuk hadis ke-7 tentang Islam, agama, kedamaian dan keselamatan. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusallim as-saghiru 'alal kabir, supaya menyampaikan salam yang muda kepada yang tua. Wal marru 'alal qa'idi, dan yang lewat, yang berjalan kepada yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, dan yang sedikit kepada yang banyak. Muttafaqun alaih, sepakat di atasnya oleh Imam Bukhari, Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Wa fi riwayatin di Muslimin rahimahullah anhu, warraqibu 'alal masyi, dan yang berkendaraan kepada yang berjalan kaki. Di antara hikmah sebelum kita masuk kepada rangkuman, kenapa yang muda itu supaya memberi salam kepada yang tua? Di antara hikmahnya ialah supaya yang muda menyadari dia sebagai generasi penerus, amanat berada di pundaknya yang akan ia emban untuk tugas masa depan, sehingga dia wajib belajar supaya amanat yang diembankan nanti bisa sukses dan lancar, sekaligus supaya dia menyadari sebagai generasi pelanjut harus tahu apa yang diperjuangkan oleh pendahulunya, sehingga perjuangan nanti akan bermata rantai. Apa yang telah dijadikan fondasi oleh generasi sebelumnya, dia melanjutkan, bila sudah baik melanjutkan kebaikannya, sekira mampu bisa lebih baik. Bila ada kekurangan, dia belajar sehingga bisa membenahi, sehingga ke depan akan semakin sempurna. Sekaligus di antara bentuk bila yang tua itu orang tuanya, dia sebagai anak, perwujudan birrul walidain, sehingga nanti pahala akan bisa mengalir.
Lalu di antara hikmah kenapa yang jalan menyampaikan salam kepada yang duduk atau yang berkendaraan, kepada yang tidak berkendaraan, atau mungkin yang kaya kepada yang miskin? Jawabnya, untuk menghilangkan potensi merasa lebih tinggi, untuk menghilangkan potensi adanya kesombongan atau hal-hal yang semisal. Sehingga ketika dia semangat menyampaikan salam, berarti memang semangat keselamatan. Sehingga potensi tuduhan bahasanya dia itu sombong, sehingga yang kecil merasa lebih rendah atau terancam atau tersingkirkan, jadi tidak ada. Lalu di antara hikmah kenapa yang sedikit menyampaikan salam kepada yang lebih banyak, di antaranya karena ketika orang itu berkelompok, yang namanya menyampaikan salam itu fardunya fardu kifayah. Ketika salah satu menyampaikan, yang lain itu menjadi gugur, maka ditempuh cara yang simple, sehingga kegiatannya ringkas tetapi maknanya sudah meluas, dan beberapa hikmah yang lain. Ayol ikhwah azanallahu subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita rangkum dari hadis di atas? Dari tema Islam adalah agama kedamaian dan agama keselamatan. Pelajaran pertama, penyebutan Islam bersendirian itu mewakili iman. Artinya Islam itu ya iman, iman itu ya Islam. Yaitu agama yang membimbing kedamaian dan keselamatan secara beriringan. Ini pelajaran yang pertama. Kita ulang, penyebutan Islam bersendirian itu maknanya juga keimanan. Islam itu iman, iman itu adalah Islam. Itu agama kedamaian, keselamatan secara beriringan. Ayat-ayat yang menceritakan seperti itu tentunya sangat banyak. Misalnya inna dina indallahil Islam, agama yang ada di sisi Allah itu adalah Islam. Ya sudah, itu meliputi iman, Islam, ihsan, tidak bisa dipisah. Bukan hanya sebatas pekerjaan zahir, lisannya berucap, badannya berbuat, enggak semata itu semua dibangun di atas fondasi. Demikian juga ayat yang menyebutkan misalnya innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ini bukan sebatas cerita masalah urusan akidah, keyakinan, tetapi ketika keyakinannya kokoh, diperinci dengan mempraktekkan rukun iman yang 6, lalu dibangun bangunan di atasnya dengan berbagai macam ketaatan-ketaatan, entah hubungan hamba di depan Allah atau hamba bergaul dengan sesama. Kemudian Islam dikatakan sebagai agama kedamaian dan agama keselamatan karena dengan tandas Nabi SAW menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaruhu min bawaikihi. Tidak sempurna iman suatu di antara kamu sampai terbukti tetangganya aman dari gangguan-gangguannya. Jelas itu iman membuahkan aman. Yang itu juga terungkap doa ketika orang itu melihat hilal. Allahumma ahillahu alaina
bil amni wal iman wal Islam was salamah. Jadi antara iman dan aman itu berkait. Iman dan aman itu berkait. Bila kaitan dengan urusan akidah dia benar di depan Allah, bila berkaitan dengan sosial aman lingkungannya. Bahkan cabang iman yang paling kecil adalah menyingkirkan kotoran dari jalan, jelas itu merupakan kegiatan aktif untuk mewujudkan iman di dalam sosial berdampak keamanan. Demikian juga keislaman membuahkan keselamatan, yang itu juga telah didefinisikan oleh Nabi SAW. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanih wa yadih. Orang dikatakan benar keislamannya di dalam bidang sosial, terwujud lingkungan dari saudara sesama muslim, mereka selamat dari gangguan lesannya, selamat dari gangguan tangannya, sehingga ngomong sak ngomong membuahkan keselamatan. Langkah-langkah yang ia kerjakan pun juga membuahkan keselamatan. Itu tadi pelajaran yang pertama, penyebutan Islam mewakili iman, penyebutan iman mewakili Islam adalah agama kedamaian, keselamatan secara beriringan. Pelajaran nomor 2, orang yang punya kelebihan supaya menjadikan modal kepeloporan, bukan penguasaan, sehingga yang lemah termotivasi untuk berkarya, tidak tertindas. Ini pelajaran nomor 2. Kita ulang, orang yang punya kelebihan supaya menjadikan sebagai modal kepeloporan, bukan penguasaan, sehingga yang lemah termotivasi, tidak tertindas. Pelajaran ini kita bisa menggali dari apa yang telah diperinci Nabi SAW, yang berkendaraan supaya menyampaikan salam kepada yang duduk, atau yang berjalan menyampaikan salam kepada yang duduk. Namanya yang berjalan, yang berkendaraan, ini jelas memiliki kelebihan. Yang duduk mungkin dia juga memiliki berbagai macam kelemahan. Ketika yang punya kelebihan dia menyampaikan salam, maka di sana ternyata dia punya kelebihan digunakan untuk modal kepeloporan yang baik, memberikan salam, berbuat ini itu. Memang orang yang punya kelebihan bukan untuk kebanggaan, tetapi itu merupakan modal. Bagaimana kamu diberikan kelebihan-kelebihan, kamu mensyukuri, sementara makna syukur menggunakan nikmat untuk meningkatkan ketaatan. Sementara ketika orang itu bersosial, maka orang yang terbaik itu yang memberikan maslahat kepada lingkungan. Yang pesan Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat. Makanya yang berjalan menyampaikan salam kepada yang duduk, yang berkendaraan supaya menyampaikan salam kepada yang duduk. Itu tadi di antara hikmahnya adalah siapa-siapa yang punya kelebihan supaya dijadikan modal kepeloporan di dalam kebaikan, bukan penguasaan, kesombongan, menindas kepada yang lain, karena dia akan dihisab, sehingga ketika dia menjadi pelopor kebaikan, yang lemah tidak akan bersuudzon, berburuk sangka kepada dia, tetapi termotivasi bagaimana dipelopori di dalam kebaikan, mereka akan mendukung, melangkah untuk berkarya dan berkarya. Pelajaran ketiga,
Penyebaran salam berdampak penghormatan, perekat kasih sayang, penghilang permusuhan. Kita ulang, ketiga, penyebaran salam berdampak penghormatan, perekat kasih sayang, penghilang permusuhan. Islam sebagai agama keselamatan dan kedamaian, yang Nabi kita SAW diutus sebagai rahmatan lil alamin, menebarkan kasih sayang di alam. Yukhriju minadh dhulumat ilan nur, mengentaskan manusia dari gelap menuju ke cahaya. Dengan dibacakan ayat-ayat Allah, dijelaskan tafsirnya, dijawab pertanyaan yang datang, dicontohkan bagaimana mengamalkan pemberdayaan, semua hal diajarkannya, supaya terwujud pribadi-pribadi yang mereka suci, semakin semangat dengan kabar gembira yang disampaikan ketika salah termotivasi untuk berbenah. Nah, senada dengan itu, makanya untuk mewujudkan itu semuanya, makanya supaya orang bermasyarakat itu berusaha untuk memberikan maslahat yang dikerjakan lisan, ketemu bisa bersedekah dan menyebarkan salam. Isinya itu adalah doa, semoga keselamatan tercurah pada kalian. Ini merupakan penghormatan kepada lingkungan. Ketika orang diberi akan membalas, baik ya baik, itu akan membuahkan sebagai perekat kasih sayang. Karena orang mendapatkan kebaikan juga akan membalas dengan kebaikan. Semisal pesan Nabi SAW, tahadau tahababtum, supaya kalian saling berhadiah, nanti akan terajut kasih sayang. Walaupun yang dihadiahkan, disedekahkan itu adalah salam, doa, dan itu paling penting. Dan mereka pun juga akan membalas dengan kebaikan. Maka dengan begitu, bila ada potensi permusuhan-permusuhan nanti akan hilang. Makanya orang yang bermasalah, berseteru, maka yang paling baik adalah yang menyampaikan salam untuk segera mengadakan pembenahan sehingga nanti akan terwujud ukhuwah yang kuat. Makanya salam itu bisa menjadi penghilang permusuhan. Soal hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.